Kamu tidak seharusnya di sini. Tapi sekarang sudah terlambat. Subscribe untuk melanjutkan kisah Shu-Ching. Provokasi langsung dari skuad Blood Shadow menyebabkan niat membunuh muncul di mata Graceful Raptor. Namun, alih-alih mengambil tindakan, dia malah menoleh ke arah Sersan Thunder. Ekspresi Sersan Thunder tetap sama seperti dia hanya berkata, "Salim." Tanpa sepatah kata pun, Crucifix melepaskan busur dari punggungnya, memasang anak panah, dan menembakkannya ke langit. Ia bersiul saat naik, seperti sambaran petir terbalik, dan sesaat kemudian, ia menusuk tepat ke arah elang yang berputar di atas. Darah meledak seperti kelopak bunga merah, dan pekikan menyedihkan terdengar saat elang itu jatuh. Sesaat kemudian, benda itu menghantam tanah tepat di antara kedua regu. Sementara itu, salah satu anggota pasukan Blood Shadow terhuyung di tempatnya. Wajahnya menjadi pucat pasi saat dia batuk seteguk darah. Elang itu miliknya. Namun tidak seperti anjing Graceful Raptor. Hewan ini terhubung dengannya dengan kekuatan roh, sehingga dia dapat mengendalikannya. Ketika terluka, dia juga. Anggota Blood Shadow lainnya melotot dengan niat membunuh. Tapi kapten mereka memberi isyarat agar mereka tetap di tempat. Turun dari anjingnya, dia mengabaikan Graceful Raptor dan menatap Sersan Thunder. Sersan Thunder balas menatapnya dengan mata sedingin es. Keduanya saling berhadapan cukup lama, lalu keduanya melontarkan harum dingin. "Ayo pergi," geram Sersan Thunder, dan dia memimpin pasukan maju, termasuk Shu-Ching. Bagi Shu-Ching, permusuhan antara kedua tim terlihat jelas. Setelah mereka berjalan lebih jauh, dia melihat dari balik bahunya, dan menyadari bahwa anggota pasukan Blood Shadow masih menunggu Fat Mountain dan Horsefort. Tentu saja keduanya tidak akan pernah sampai. Melihat ke belakang, dia mengikuti Sersan Thunder dan yang lainnya saat mereka meninggalkan base camp. Shu-Ching ingat pernah berpikir bahwa wilayah terlarang itu tidak terlalu jauh, tetapi butuh waktu lebih lama untuk sampai ke sana daripada yang dia bayangkan. Mereka mendaki sekitar 1 jam sebelum hutan hitam muncul di depan mereka. Pepohonan terhampar sejauh mata memandang kedua arah. Hari sudah menjelang pagi dan matahari bersinar terang. Namun hutan tampak seperti dunia yang berbeda. Awan badai memenuhi langit di atas hutan, lengkap dengan sambaran petir yang sesekali turun. Secara keseluruhan, kawasan terlarang tampak seperti lokasi yang misterius dan berbahaya. Shu-Ching menerima semuanya dalam diam saat dia mengikuti pasukan Thunderbolt. Pasukan juga tetap diam. Namun saat mereka mendekat, Shu-Ching bisa merasakan ketegangan mereka. Dia merasakan hal yang sama. Pada titik tertentu, dia merasakan sensasi aneh. Seperti dia tiba-tiba melangkah ke area dingin yang menyedot semua kehangatan dari tubuhnya. Saat itulah dia tahu dia sebenarnya berada di dalam wilayah terlarang. Bersamaan dengan itu, semua pikiran asing dari dunia luar dibersihkan dari pikirannya. Rasa dingin yang familiar dan menyeramkan meresap ke dalam tulangnya, segera mengingatkannya pada reruntuhan kota dan hujan darah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mempertahankan kewaspadaan penuh, memegang erat tusuk besinya. Sama seperti di reruntuhan. Salah satu perbedaan utamanya adalah kota ini penuh dengan bangunan-bangunan yang runtuh, sedangkan tempat ini, pohon-pohon yang bengkok tampak seperti hantu jahat. Lumpur di bawah kaki mereka sama busuknya, dengan tanah di mata air kuning. Dedaunan mencakar ke langit seperti taring dan cakar. Asiripen hamsimiyaosh, Felis nobis hasop, hambase saham kentin negin sata. Para anggota pasukan Thunderbolt menerima semuanya dengan tenang. Dengan senjata terikat di punggung mereka, mereka berjalan dengan hati-hati di sepanjang jalan yang sudah mereka kenal. Beberapa area tampak biasa saja, tetapi mereka menghindarinya. Dan beberapa daerah tampak sangat berbahaya, namun mereka terus melewatinya. Dengan cara ini, mereka menghindari banyak bahaya. Shu-Ching mengikuti langkahnya, memperhatikan segalanya. Satu hal aneh yang dia perhatikan adalah Sersan Thunder tidak selalu memimpin. Terkadang Savage Ghost ada di depan, di lain waktu Graceful Raptor. Mereka tampak bergantian. Mereka bergerak maju dengan mantap, dan meskipun sesekali ada suara binatang buas, Shu-Ching merasa relatif aman. Kadang-kadang serangga berbisa akan muncul, lalu Graceful Raptor akan menyalakan dupa khusus untuk mengusir mereka. Setelah 2 jam mendaki tanpa sepatah kata pun terucap di antara siapapun, mereka beristirahat di samping rawa berlumpur. Shu-Ching memperhatikan saat Graceful Raptor mengeluarkan bubuk obat dan melemparkannya ke lumpur. Beberapa saat kemudian, sejumlah serangga berbisa keluar, dan meskipun mereka sepertinya hendak menyerang, Graceful Raptor dengan tenang mengeluarkan bubuk jenis lain dan menyebarkannya ke mereka. Serangga-serangga itu tersebar ke segala arah,
dan sesaat kemudian rawa menjadi sunyi. Setelah hal itu tercapai, anggota regu mulai mengambil lumpur dan mengoleskannya pada diri mereka sendiri. Apakah kamu memasukkan semuanya ke dalam ingatan? Sersan Thunder bertanya pada Shu Qing. Semua detailnya sejauh ini, Shu Qing mengangguk. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil lumpur dan mengoleskannya pada dirinya sendiri. Kami menghindari area di mana tumpukan daun-daun berguguran, lanjut Sersan Thunder. Alasannya karena kita tahu binatang menghindari bagian itu. Kalau tidak, daunnya akan hancur. Kami mengikuti jalur di mana kami dapat melihat kotoran hewan. Tentu saja, hewan secara naluriah akan memilih jalur yang aman. Setidaknya, tidak akan ada banyak bahaya atau lubang pasir hisap yang mematikan. Savage Ghost memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Dia dapat mendeteksi aroma binatang mutan yang berbahaya, memungkinkan kita menghindarinya. Tentu saja ada banyak hal yang harus kamu pelajari. Ingat saja sebanyak yang kamu bisa. Ketika Savage Ghost disebutkan, Shu Qing memandangnya. Pria kekar itu kembali menatapnya dan menyeringai. Sambil terus menyebarkan lumpur ke tubuhnya, Sersan Thunder melanjutkan, bertahun-tahun yang lalu kami menemukan bahwa rawa ini berisi kulit kadal malam. Dengan mengolesi lumpur pada kami dapat menyembunyikan aura kami dan juga mengusir banyak makhluk berbahaya lainnya. Di sebelah utara kita adalah kolam naga beracun. Daerah terlarang ini sudah cukup banyak dijelajahi sehingga kita para pemulung membaginya menjadi beberapa daerah berbeda. Salah satu daerah itu adalah kolam naga beracun. Tapi, kita tidak menuju ke sana hari ini. Sebaliknya, kita akan terus berjalan lurus. Pada titik ini, Shu Qing telah selesai dengan lumpurnya. Pada saat yang sama, salib berjalan melewatinya. Kemarin, Crucifix menentang keterlibatan Shu Qing, tapi sekarang dia menawarkan sedikit nasihat. Perhatikan bercak mutasimu. Daerah terlarang memiliki banyak mutagen. Jika kamu melampaui batas mutasimu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Shu Qing mengangguk. Meskipun nasihat itu tidak diperlukan, dia sudah merasakan betapa kuatnya mutagen di sini. Itu lebih lemah dibandingkan saat di reruntuhan kota, tapi dia tahu, dia memiliki konsentrasi mutagen yang tinggi di dalamnya. Bahkan, ketika dia tidak sedang berlatih kultivasi, bernapas saja sudah cukup untuk menyebabkan bercak mutasi di lengannya berdenyut. Mengambil bolus putih, dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan membiarkannya di lidahnya hingga larut perlahan. Akhirnya, semua orang terlumuri lumpur dan mereka mulai bergerak lagi. Namun, jalur yang mereka ikuti sangat berbeda dari jalur manapun yang telah mereka lalui sejauh ini. Mereka bergerak perlahan, dan semua orang menyimpan senjata di tangan dan siap digunakan. Shu Qing mau tidak mau mempelajari senjata-senjata itu. Savage Ghost memiliki perisai baja dan tongkat gigi serigala. Sersan Thunder mengenakan sarung tangan tempurnya. Salib memiliki busurnya. Dan Graceful Raptor membawa belati gigi gergaji yang berkilauan. Hari-hari yang dihabiskan Shu Qing mengikuti Fat Mountain bukannya tanpa manfaat. Indera pendengarannya yang tajam memungkinkannya mendengarkan banyak percakapan di antara berbagai pemulung, dan dia telah belajar cukup banyak. Misalnya, dia tahu bahwa senjata pada umumnya diklasifikasikan sebagai harta magis, harta jimat, atau harta berharga. Harta karun ajaib adalah barang yang sangat langka dan legendaris. Diduga, semua barang tersebut tercemar mutagen dengan tingkat yang berbeda-beda. Menggunakan harta karun tersebut akan meningkatkan tingkat mutagennya, yang pada dasarnya menjadikannya sumber daya tak terbarukan. Dan karena itu, mereka sangat berharga. Harta karun ajaib juga menjadi alasan munculnya harta karun hidup. Kadang-kadang, orang dibesarkan sejak masa kanak-kanak dengan tujuan untuk mengejarkan mutagen dalam harta magis. Sersan Thunder juga mengatakan hal yang sama. Setelah harta magis datanglah harta jimat dan harta berharga. Harta jimat juga langka, tetapi dibandingkan dengan harta magis, harta itu lebih mudah diperoleh. Harta berharga adalah yang paling umum dan dapat dibuat dari bahan khusus. Oleh karena itu, orang awam pun terkadang bisa mendapatkannya. Tusuk besi Shu Qing adalah harta berharga. Begitu pula senjata yang digunakan oleh pasukan Thunderbolt. Waktu berlalu ketika Shu Qing mengikuti kelompok itu semakin dalam ke wilayah terlarang. Pada beberapa kesempatan, mereka bertemu dengan kelompok kecil binatang mutan yang ditangani sendiri oleh Savage Ghost. Beberapa binatang yang lebih kuat dikalahkan oleh busur salib. Graceful Raptor sebagian besar mengandalkan teknik magis dan dapat mengintimidasi binatang buas hingga membeku di tempat.
Shuqing merasakan aksinya ketika seekor ular beludak menyerang kelompok itu dari belakang. Dia hanya mengambil benda itu dan menghancurkannya sampai mati. Akhirnya, Crucifix tampaknya menyadari bahwa Shuqing tidak melakukan kesalahan amatir apapun. Dan rasa jijik di matanya perlahan mulai memudar. Dia bahkan mulai mengajari Shuqing beberapa hal. Wilayah terlarang nampaknya berbahaya, Nak. Tapi bagi orang yang berpengalaman seperti kita, pada dasarnya hanya ada 3 hal yang perlu dikhawatirkan. Ingat semua ini. Yang pertama adalah bahwa di kedalaman wilayah terlarang, kemungkinan besar kamu akan bertemu dengan monster mutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Tapi hal itu jarang terjadi di pinggiran, tempat kami biasanya beroperasi. Jika itu terjadi, itu bisa sangat berbahaya. Kami tahu cara menghadapi monster mutan yang kami kenal. Namun, wilayah terlarang sangat luas, dan ada berbagai jenis binatang di dalamnya dengan segala jenis kekuatan. Hilangnya konsentrasi bisa berakibat fatal. Hal kedua adalah bernyanyi. Ekspresi ketakutan tiba-tiba muncul di wajah Salib. Orang-orang mengatakan bahwa kadang-kadang Anda dapat mendengar jenis musik di dalam wilayah terlarang. Jika Anda mendengar nyanyian itu, Anda hampir pasti akan mati. Saya sendiri belum pernah mendengarnya. Faktanya, tidak ada seorang pun di pasukan kami yang memilikinya, kecuali Sersan Thunder. Shuqing memandang Sersan Thunder. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi saat dia melihat ke dalam hutan, emosi campur aduk terlihat di matanya. Saya akan menjelaskan bahaya ketiga, kata Graceful Raptor sambil tersenyum pada Shuqing, yang juga merupakan bahaya yang paling umum. Dan itulah kabut kebingungan. Saat muncul, Anda hampir tidak dapat melihat apapun, dan Anda mudah tersesat. Biasanya ia bertahan untuk jangka waktu yang lama. Dan jika Anda tersesat di dalam, Anda tidak akan bisa keluar dengan mudah. Dan jika itu terjadi, mutagen akan menumpuk di dalam diri Anda, yang berarti Anda sedang menuju kematian. Ada 2 cara untuk mengatasi kabut kebingungan. Yang pertama adalah menghilangkannya dengan api. Yang kedua adalah memiliki seseorang yang terlahir dengan kekuatan batin, atau seseorang yang bekerja keras untuk mengembangkannya. Menggunakan api berarti mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Ini akan menghilangkan sebagian kecil kabut. Namun, ini adalah kabut yang sangat suram, dan Anda tidak bisa membiarkan api terus menyala di dalamnya. Nantinya, saat api padam, kabut akan kembali muncul. Dalam kaitannya dengan orang-orang yang memiliki kekuatan batin, base camp kami hanya melihat 1 orang seperti itu setiap beberapa dekade, dan mereka tidak bertahan lama. Mereka biasanya segera pergi untuk mengembangkan kekuatan mereka di tempat lain. Savage Ghost yang memimpin melihat dari balik bahunya dan berkata, ada bahaya keempat, dan itu adalah pemulung lainnya, terutama jika mereka menyiapkan penyergapan. Graceful Raptor hendak mengatakan sesuatu sebagai tanggapan, ketika ekspresi Sersan Thunder berkedip ketika dia melihat ke dalam hutan. Diam, katanya. Salib segera menancapkan anak panah ke busurnya. Graceful Raptor melihat sekeliling dengan mata berkedip, dan otot Savage Ghost bergetar. Adapun Shuqing, dia merasakan rambutnya berdiri tegak, seolah-olah ada sesuatu yang sangat berbahaya di dekatnya. Beberapa saat kemudian, serpihan cahaya dingin dan menyeramkan terlihat di hutan yang gelap. Mata. Banyak mata menatap mereka. Saat matanya semakin jelas, mereka melihat kulit hitam bersisik. Serigala-serigala besar mendekat, masing-masing sebesar lembu. Sekilas, Shuqing bisa melihat lusinannya, dan sepertinya tidak ada habisnya. Bahkan mungkin ada ratusan. Setiap serigala memancarkan fluktuasi kekuatan roh tingkat kedua. Semua anggota regu tampak khawatir. Itu adalah sekelompok serigala bersisik hitam. Mereka biasanya berkeliaran di daerah yang lebih dalam dari wilayah terlarang. Apa yang mereka lakukan di sini? Crucifix melihat sekeliling dengan mata menyipit, dan wajah Graceful Raptor tampak pucat. Bagi mereka, seekor serigala bersisik hitam bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Namun menghadapi sejumlah besar orang seperti ini akan sulit. Yang lebih penting lagi adalah kenyataan bahwa mutagen di sini kuat. Begitu mereka mulai kehabisan kekuatan roh dan terpaksa menyerap kekuatan roh dari lingkungan sekitar, segalanya akan menjadi berbahaya. Di tengah panasnya pertempuran, tidak akan ada waktu untuk mengusir mutagen dari kekuatan roh, yang berarti kerusakan mereka akan meningkat dengan cepat. Shuqing mendapati dirinya terengah-engah saat tekanan yang dikeluarkan oleh serigala membebani dirinya. Semuanya mundur, kata Sersan Thunder. Aku akan menahannya di sini. Dia mulai berjalan ke depan. Fluktuasi kekuatan roh mengalir dari dirinya hingga melampaui Crucifix sebanyak 2 kali lipat. Serigala-serigala itu berhenti berjalan dan menatap Sersan Thunder.